sejenak. Kita mulai lagi ya materinya. Iya Pak. Tentang layanan kesehatan ibu hamil. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Oh ya, sebelum saya menjelaskan materi ataupun apa yang akan saya sampaikan nanti, saya minta tolong dong Bu, untuk kelompok tinggi bacakan ini ya. Iya Pak. Layanan kesehatan ibu hamil. Saya Pak, baca Pak. Jangan keburu, tanya sama keburu. Oh, iya Pak. Ya, tak tanya dulu satu-satu kan. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. 1. Bu Lime, coba tolong dibaca Bu Lime. Pengukuran tinggi dan berat badan. Ini siapa yang diukur? Anaknya Pak. Bukan ibunya. ibu, ini ibu hamil. Ibu hamil. Oh iya deh Pak. Yang kedua, Bu Makbil. Nomor 2 tekanan darah atau tensi Bu Pak. Tensi. Bu Makbil biasa lengan-lengan? Kadang Pak kalau lagi hamil tuh kadang pusing gitu Pak. Nah, itu berarti tensinya tinggi. Kemudian yang ketiga, Bu Arif, Bu Arif. Iya Apa Pak, itu? nomor Yang 3. nomor 3, Bu Arif. Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu yang sini apa yang sini yang mana? Yang sini Pak. Yang sini. Oke, kemudian yang nomor 4, Bu Ica. Bu Ica, apa ini Bu Ica? Tinggi rahim. Tinggi rahim. Yang nomor 5, Bu Indri. Apa ini Bu Indri? Udah kelihatan saya Pak. Agak maju Bu Indri. Biar terbaca Bu Indri. Penentuan letak janin. Penentuan letak janin. Pinter. Sip Bu Indri. Yang 6, Bu Lime lagi. Apa Bu Lime? Pemberian tablet tambah Pak. Bukan, nomor 6 itu Oh, iya. imunisasi tetanus toksoid. Oh iya Pak, iya Pak. Nah, yang nomor 7, Bu Arif, apa ini Bu Arif? Pemberian tablet tambah darah. Tambah darah. Yang nomor 8, Bu Marus, apa ini Bu Marus? Bacanya Bu Marus. Nomor 8. Tes laboratorium Pak. Nah, yang ke-9, Bu Ica. Apa ini? Penjelasan bidan. Nah, yang 10, Bu Arif, apa Bu Arif? Pengobatan bila diperlukan. Nah, sip. Jadi, saya bacakan ulang ya Bu ya. Layanan kesehatan ibu hamil itu ada kurang lebih 10 untuk selama pemeriksaan kehamilan. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. Yang kedua, tekanan darah atau tensi darahnya pas tensinya naik atau tensinya turun. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Ya. Yang keempat, tinggi rahim. Kemudian penentuan letak janin. Yang ke-6, imunisasi tetanus toksoid. Ya, ini wajib Bu supaya anaknya juga nanti terhindar dari tetanus dan toksoid. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Yang ke-8 tes laboratorium, yang ke-9 penjelasan bidan, dan yang 10 pengobatan bila diperlukan. Nah, saya lanjutkan. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lime, Bu Are, Bu Makbil, Bu Ica, Bu Indri, Bu Marus yang sudah membacakan flip chat 1.5. Nah, berikutnya saya akan jelaskan dari bagan-bagan itu, dari yang 10 macam tadi yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, ibu hamil harus menanyakan tanggal perkiraan persalinan. Kemudian merencanakan persalinannya juga di mana. Kenapa kok harus ditanyakan kepada bidannya? Kira-kira ini tanggal persalinannya atau saya melahirkannya tanggal berapa ya Bu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Bu Lili mungkin? Kenapa kok harus menanyakan tanggal perkiraan persalinan? Kenapa Bu Lili? Kok harus menanyakan itu kepada bidannya Bu Lili? Supaya apa? Supaya Bu Lili kalau mau ke bidan tanya ini kapan ya Bu? Ya kira-kira saya melahirkannya. Kenapa? Biar siap ketika mau lahiran Pak. Nah betul, biar siap-siap. Ya biar siap-siap kalau mau melahirkan. Jadi supaya si suami itu menjadi suami siaga. Iya
Apa siaga itu? Pak Arif ini sudah suami siaga enggak ini? Sudah Pak. Apa suami siaga itu? Selalu waspada. Siaga Siap itu antar kepanjangan jaga. dari siap antar jaga. Bener Bu Line, siap antar jaga. Benih jaga pos kampling ya, tapi siap antar dan menjaga istrinya dalam proses persalinan. Seperti itu. Kenapa kok harus ditanyakan? Supaya si suami dan istri juga siap-siap. Umpama diperkirakan tanggal kelahirannya sudah antara tanggal 1 sampai tanggal 5 atau sampai tanggal 10. Nah, setidaknya 2 hari sebelum tanggal 1 itu sudah mulai bersiap. Tidak melakukan perjalanan jauh mungkin bagi si suami. Kemudian juga ibu tidak melakukan pekerjaan berat. Kemudian juga untuk keluarga juga sudah harus menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan pada saat persalinan. Entah itu kendaraannya, kemudian juga mungkin baju bayinya, itu juga harus disiapkan. Iya Seperti Pak. itu. Jadi supaya tidak terburu-buru. Nah, kenapa itu yang harus ditanyakan kepada bidan perkiraan tanggal persalinan? Mi tak gridu. Jadi tak moro-moro pas nyangkul di sawah, moro-moro ditelepon sama istrinya, mau istrinya sudah mau melahirkan. Atau pas istrinya saya di pasar, kemudian ternyata sudah sakit perut mau melahirkan. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya. Ya, jadi kenapa harus ditanyakan tanggal perkiraan persalinannya. Kemudian juga merencanakan persalinannya di mana. Nah, ini penting itu Ibu, supaya apa? Satu, keselamatan ibu dan bayi itu akan terjamin. Bukan tidak membolehkan ke bidan, bukan tidak membolehkan kepada dukun beranak, tidak. Ada memang yang masih beberapa menggunakan dukun beranak, tapi kalau bisa diusahakan sekali. Sekarang itu sudah layanan kesehatan maju, kemudian harus ada sterilisasi juga dalam proses persalinan. Nah, kita mencoba untuk seperti itu. Hidup bersih, proses sterilisasi dalam persalinan, hal yang itu yang mungkin bisa dilakukan di bidan atau di Ponkesdes ya. Di Ponkesdes kan ada ya Bu ya, pondok Ada, Bu. kesehatan desa itu. Kan Ada, ada ada. bidannya biasanya. Ada. Atau puskesmas pembantu. Di puskesmas pembantu karena puskesmasnya jauh, biasanya di beberapa desa itu ada puskesmas pembantu. Nah, di puskesmas pembantu itu biasanya ada bidannya juga di situ. Jadi bisa dikonsultasikan ke sana. Atau yang mungkin biasa ke bidan A atau mungkin bidan B, biasa di situ ya monggo di situ. Nah, atau ke puskesmas. Atau kalau memang pada saat pemeriksaan itu, nah kenapa di sini ada ini Bu, ada poin 5 penentuan letak janin. Nah, karena dengan penentuan letak janin itulah nanti ibu-ibu proses kehamilannya juga akan dilihat dari letak janinnya. Jadi kalau seumpama ternyata si bayi sungsang, ini kemungkinan besar pasti akan dirujuk ke rumah sakit karena bisa jadi ada proses operasi sesar. Karena tidak untuk sungsang biasanya kalau harus proses persalinan normal itu biasanya untuk normal tidak mungkin Bu. Jadi biasanya dibantu dengan proses sesar. Nah, hal-hal yang demikian itu yang harus direncanakan. Entah itu mau di bidan, di Ponkesdes, puskesmas pembantu atau di rumah sakit. Karena apa? Itu semua demi keselamatan ibu dan bayinya. Ibu-ibu kalau mau melahirkan kan pengen selamat toh? Iya. Ya, pengen sehat semua kan ibu dan bayinya kan? Ya. Oke. Itu jadi kemudian juga layanan persalinan sekarang alhamdulillah di periode yang sekarang itu sudah tercover oleh mungkin Kartu Indonesia Sehat ya. Ibu-ibu sudah punya Kartu Indonesia Sehat? Ada yang nggak punya Pak? Nah, kalau memang ada yang nggak punya, di pemerintahan sekarang itu ada namanya jaminan persalinan atau Jampersal, dan itu gratis untuk ibu hamil yang memang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun. Jadi Jampersal itu bisa dipakai oleh mereka yang tidak punya KIS, oleh ibu hamil yang tidak punya BPJS Kesehatan, yang tidak punya jaminan kesehatan mandiri ataupun yang lainnya, maka bisa menggunakan Jampersal, jaminan persalinan, dan itu ditanggung gratis oleh pemerintah untuk ibunya dan untuk bayinya. Walaupun ada tindakan operasi sesar, di situ digratiskan. Seperti itu. Jadi diusahakan ibu-ibu jika memang tidak punya jaminan apapun untuk disiapkan Jampersalnya. Persyaratannya monggo diurus, bisa diurus ke lembaga ataupun dinas yang terkait seperti itu. Supaya apa? Supaya proses persalinannya nanti
lancar, si bapak juga tidak bosan, tidak pusing masalah biaya, juga tidak khawatir masalah biaya. Karena apa? Untuk ibu hamil sekarang ada prioritas pembiayaan dari pemerintah. Seperti itu, nggih? Iya Pak. Kemudian juga ibu hamil kalau bisa mengikuti kelas hamil di puskesmas. Bahkan saya lihat pernah ada puskesmas itu yang mengadakan senam hamil. Nah, itu penting juga ibu-ibu. Satu, untuk supaya ibu tersebut tetap energi, bayi tetap sehat, badan nggak linung-linung. Itu ada senam hamilnya. Ya, saya kira di sini juga mungkin pernah ibu-ibu yang mengikuti senam hamil ya. Biasanya Bu Lili ini biasanya pernah ikut senam-senam yang demikian ibu ya. Iya Pak. Efek ya Bu ya ke proses persalinan itu kalau ikut senam hamil gitu Bu ya. Nah, jadi kelas hamil di puskesmas ataupun di bidan itu ada supaya apa? Supaya ibu dalam proses kehamilannya itu selalu terjaga, kehamilannya terjaga, bisa saling sharing di sana. Ada keluhan apa tentang kehamilannya, setidaknya bidan-bidan itu bisa ibu-ibu bidan itu bisa memberikan solusi. Jadi jadi bisa bertanya kepada mereka yang berpengalaman secara kesehatan seperti itu. Nah, lain-lainnya bisa ibu-ibu dibaca di buku pintar. Ibu-ibu kan sekarang ada di buku pintar ya, bawa buku pintar semua ya Bu ya? Ya ada Pak, ada. Ada yang bawa. Nah, yang udah bawa bisa lihat ke yang bawa. Di buku pintar tentang kesehatan dan gizi halaman 4 sampai 13 di situ ada dijelaskan tentang proses ini Ibu. Untuk layanan kesehatan ibu hamil itu ada. Rencanakan personal fasilitas kesehatan di situ ada di buku pintarnya. Tentang tanggal perkiraan persalinan di situ juga ada. Kemudian untuk donor darahnya apa dan sebagainya itu juga ada di situ ya. Jadi untuk yang disebutkan 10 ini ya, di 10 macam ini, kenapa kok harus ada pengukuran tinggi badan cukup 1 kali saja? Ya, setidaknya minimal tinggi perempuan itu setidaknya ukurannya 145 cm. Karena apa? Kalau kurang dari itu, biasanya pinggulnya sempit. Nah, kalau pinggulnya sempit, bayinya besar, kemungkinan proses melahirkannya akan sulit. Nah, di situ dibutuhkan konsultasi kepada bidan, dibutuhkan konsultasi kepada tenaga kesehatan yang lain, supaya bisa direncanakan proses persalinannya nanti seperti apa. Nah, itu Bu ya. Kemudian terkait penimbangan berat badan setiap kali periksa. Nah, di sini kan ada. Kenapa kok ada penimbangan berat badan setiap kali periksa? Paling tidak sejak bulan keempat, ya pertambahan berat badan itu paling setidaknya 1 kilo per bulan. Kenapa? Jika tidak bertambah berat badannya ibu-ibu, maka ada kemungkinan si bayi tersebut juga tidak bertambah beratnya. Jadi ibu-ibu tetap harus menjaga pola makan, nutrisi juga terjamin karena itu untuk kebutuhannya si bayi. Kemudian juga terkait pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah yang normal itu biasanya 120 sampai per 80 mm. Kemudian kalau lebih besar daripada 140 per 90, ada faktor resikonya hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan. Ini beresiko dalam proses persalinan. Jadi diusahakan pola makannya dijaga supaya tensinya juga terjaga. Proses psikologinya juga dijaga supaya tetap terjaga kesehatannya seperti itu. Kemudian juga pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Ini Ibu ya. Nah, biasanya hamil nurun-nurun lengannya tambah besar. Nah, bila lingkarnya itu 23,5 cm, berarti ibu-ibu menunjukkan ibu hamil yang menderita kurang energi. Berarti kecil lengannya. Jadi jangan khawatir lengannya besar ya Bu ya, gak masalah. Gak perlu diet, ibu hamil itu gak perlu diet. Ya, gak perlu diet. Saya harus kurus, enggak. Ya, karena bagaimana menunjukkan makan yang banyak, nutrisinya cukup, vitamin juga yang harus lebih. Itu untuk perkembangan bayi yang ada dalam rahim. Takutnya kalau kurang daripada beban lingkar lengan atasnya kurang daripada itu, maka si bayi akan melahirkan dengan berat badan yang rendah. Bisa jadi bayi tersebut nanti kurang gizi, kasihan bayinya. Kemudian yang berikutnya pengukuran tinggi rahim.
Apa fungsinya pengukuran tinggi rahim? Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin. Janin tersebut tumbuh atau tidak, apakah sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi setiap bulan itu untuk pertumbuhan janin harus dilihat besar, tambah besar atau tidak, seperti itu. Jangan sampai stagnan atau tambah berkurang ya Bu ya, seperti itu. Kemudian penentuan letak janin dan penghitungan denyut jantung bayi janin itu tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada kelainan tentang letak janin itu harus dikonsultasikan supaya proses persalinannya nanti lancar. Kemudian kenapa harus ada imunisasi tetanus dan toksoid? Nah, Ibu, untuk suntikan tetanus dan toksoid itu untuk mencegah supaya si bayi pada saat lahir nanti tidak menderita tetanus. Itu Ibu. Paling tidak nanti untuk ada suntik TT tetanus 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang 1 bulan setelah tetanus suntik TT 1, kemudian 6 bulan setelah TT 2, 12 bulan setelah TT 3 dan 12 bulan juga setelah TT 4. Itu. Kemudian kenapa harus ada pemberian tablet tambah darah? Kenapa Bu Arep harus ada pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil? Untuk mencegah kurang darah, Pak. Untuk mencegah kurang darah, betul. Untuk mencegah pendarahan, Pak. Nah, supaya nanti dalam proses persalinannya tidak banyak darah yang keluar, karena bagaimanapun juga biasanya ada bleeding di situ, ada proses pendarahan pasti dalam proses persalinan. Ya, jadi supaya tidak terlalu banyak, jadi darah tersebut juga tercukupi. Karena setidaknya tablet tambah darah itu diminum setiap hari pada malam. Untuk apa juga fungsinya? Ternyata untuk mengurangi mual, karena ibu hamil ini mesti mual. Ya, ibu hamil ini mesti mual. Nah, vitamin tambah darah itu adalah untuk mengurangi rasa mual itu tadi, Ibu. Kemudian kalau bisa memungkinkan Ibu, pakai tes laboratorium ya untuk dilihat golongan darahnya. Supaya apa? Supaya pada saat bleeding ataupun pendarahan nanti terlalu banyak, maka ada golongan darah yang sudah disiapkan untuk didonorkan ataupun ditransfusikan pada saat proses persalinan. Kemudian juga untuk melihat hemoglobinnya, apakah HB-nya itu cukup atau tidak, seperti itu. Kemudian juga untuk pemeriksaan tes urinnya, ada penyakit penyertanya yang lain atau tidak. Kemudian pemeriksaan darah juga, apa terindikasi HIV atau tidak. Nah, di situ perlu proses tes laboratoriumnya. Kemudian sering-sering konseling ya Bu ya, dengan tenaga kesehatan, dengan bidan ataupun yang lainnya. Supaya apa? Supaya saling sharing ketika ada permasalahan apa bisa menjadikan solusi. Bisa ada solusinya di situ untuk mengatasi permasalahan-permasalahan selama kehamilan. Oke. Kemudian ya, untuk makanan ibu-ibu selama hamil, biasanya kalau di puskesmas tersebut pada kelas hamil apa diberikan makanan tambahan enggak untuk ibu hamil? Diberi enggak? Diberi. Nah, setidaknya memang itu dimanfaatkan ya Bu ya. Supaya apa? Supaya itu menjaga kesehatan ibu dan calon bayinya. Ya, terima kasih. Itu nggih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, tepuk semangat dulu ya. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali